digital dan globalisasi yang terus berkembang, teknologi telah menjadi salah satu aset penting bagi organisasi dalam mencapai keunggulan kompetitif. Salah satu pendekatan yang telah terbukti efektif dalam mengelola dan mengukur kinerja manajemen pengetahuan adalah dengan menggunakan Balance Scorecard atau BSC. Balance Scorecard yang pertama kali diperkenalkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada tahun 1990-an telah menjadi salah satu kerangka kerja strategi manajemen yang paling populer dan banyak digunakan di berbagai industri. Dalam konteks manajemen pengetahuan, Balance Scorecard menyediakan kerangka kerja yang terstruktur untuk mengukur kinerja organisasi dalam memanfaatkan pengetahuan sebagai aset strategi, dengan memperhatikan perspektif keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Konsep Balance Scorecard. Konsep ini dirancang untuk membantu organisasi mengukur dan memantau kinerja mereka dari berbagai perspektif yang meliputi keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Cara Balance Scorecard dapat diterapkan dalam manajemen pengetahuan ada 4. Yang pertama, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Yang kedua, perspektif proses internal. Yang ketiga, perspektif pelanggan. Yang keempat, perspektif keuangan. Selanjutnya yaitu perangkat atau metode pengukuran Balance Scorecard. Ada beberapa perangkat atau metode pengukuran yang dapat digunakan dalam Balance Scorecard untuk mengevaluasi kinerja manajemen pengetahuan ada 5, yaitu yang pertama, Key Performance Indicator, itu khusus manajemen pengetahuan. Yang kedua, survei kepuasan pengguna. 3, analisis akses dan penggunaan pengetahuan. 4, pengukuran efisiensi operasional. Yang kelima, pengukuran kontribusi pengetahuan terhadap kinerja organisasi. Tantangan dalam menerapkan Balance Scorecard. Menerapkan Balance Scorecard dalam konteks manajemen pengetahuan dapat menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi agar implementasinya berhasil. Adapun 6 tantangan utama yang mungkin dihadapi oleh Balance Scorecard, yaitu yang pertama, pengukuran yang subjektif dan kompleks. Salah satu tantangan utama dalam menerapkan Balance Scorecard dalam manajemen pengetahuan. Dan kedua, ketersediaan data yang tepat dan akurat, pengukuran kinerja manajemen pengetahuan dalam BSC. Ketiga, perubahan budaya organisasi, implementasi Balance Scorecard dalam manajemen pengetahuan. 4, integrasi dan fungsi-fungsi organisasi dalam manajemen pengetahuan. 5, kesulitan dalam mengukur dampak langsung. Terkadang sulit untuk mengukur dampak langsung dari inisiatif manajemen pengetahuan. 6, tantangan teknologi dan infrastruktur implementasi Balance Scorecard dalam manajemen pengetahuan. Selanjutnya yaitu penggunaan Balance Scorecard. Penggunaan Balance Scorecard dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pengetahuan di organisasi. Adapun manfaat utama dari penggunaan Balance Scorecard ada 5, yaitu yang pertama, fokus pada tujuan strategis. Kedua, pengukuran kinerja yang komprehensif. 3, peningkatan kolaborasi dan berbagai pengetahuan. 4, identifikasi prioritas dan fokus rencana aksi. Dan yang kelima, peningkatan efisiensi operasional. Kelima, mendorong pengembangan kapabilitas organisasi. Selanjutnya yaitu strategi manajemen pengetahuan dalam mencapai tujuan organisasi melalui pendekatan Balance Scorecard. Dalam menjelaskan peran strategis manajemen pengetahuan dalam mencapai tujuan organisasi melalui pendekatan Balance Scorecard, tone yang digunakan harus informatif,
analitis, dan menggambarkan hubungan yang kuat antara manajemen pengetahuan dan pencapaian tujuan strategis organisasi. Adapun 5 peran strategis manajemen pengetahuan dalam konteks pendekatan balance scorecard. Yang pertama, mendorong inovasi dan pengembangan produk atau layanan. 2. Optimalisasi penggunaan sumber daya. 3. Meningkatkan kualitas keputusan. 4. Memfasilitasi pembelajaran organisasi. 5. Peningkatan kinerja dan kompensasi. Selanjutnya yaitu integrasi antara manajemen pengetahuan dan balance scorecard. Integrasi antara manajemen pengetahuan dan balance scorecard adalah kunci untuk memfasilitasi inovasi dan pembelajaran yang berkelanjutan di dalam organisasi. Berikut adalah cara integrasi antara manajemen pengetahuan dan balance scorecard mendukung inovasi dan pembelajaran. Yang pertama, penekanan pada pembelajaran berkelanjutan. 2. Peningkatan kolaborasi dan penyebaran pengetahuan. 3. Pengukuran dampak inisiatif pengetahuan terhadap inovasi. 4. Penggunaan pengetahuan untuk mendukung keputusan strategis.